Tentang aplikasi notif untuk menggantikan server WA yang terblokir. Jadi ini masih proses, ini mulai mati itu tanggal 2 kalau nggak salah, ini tanggal berapa? Tanggal 2 Februari 2024 itu mati semua untuk seluruh server WA. Kemudian selama 2 minggu ini kita buat aplikasi pengganti WA itu yang nggak mungkin gitu. Hal itu sebenarnya nggak mungkin. Kemudian saya udah coba buat dari Telegram, itu kita butuh, kalau WhatsApp itu kan yang kita hanya butuh nomor HP ya untuk bisa ngirim. Kalau untuk Telegram itu kita butuh chat ID. Butuh ID yang dikeluarkan oleh Telegram itu sendiri. Artinya nggak mungkin juga gitu. Untuk Line juga sama, butuh username itu. Jadi otomatis kita nggak mungkin pakai media chat lain selain WA. Dan WA sekarang udah ada perubahan sistem di update tanggal 29 Januari 2024. Kemudian tanggal 6 kemarin juga masih melakukan update lagi gitu. Nah, untuk itu sementara ini ya, kita membuat aplikasi namanya InfoGo Bimbel. Bisa dicari di Play Store, InfoGo Bimbel gitu. Di Play Store InfoGo Bimbel. Nah, ini di sini ada Go Bimbel, di sini ada InfoGo Bimbel ya. Nah, kemudian apakah aplikasi ini bisa menggantikan WhatsApp? Ya, tentu tidak. Tapi paling tidak kita bisa mengirimkan notif. Jadi ada notif yang di atas di sini nanti akan keluar notif gitu lah. Intinya di sini akan keluar notif. Nah, apakah sudah jadi? Belum. Belum, karena dari Google sendiri itu juga sedang melakukan update. Jadi Google sendiri juga sedang melakukan update tentang notif ini gitu ya. Jadi ini seperti sebuah sebuah rencana besar di mana pengiriman sebuah informasi ke suatu secara spesial ya, eksplisit. Maksudnya kita mengirimkan sesuatu ke HP orang lain itu memang sekarang sedang difilter atau dipersempit penggunaannya baik dari Meta maupun dari Google. Jadi untuk mengirim sesuatu bentuk notif di mana kita belum saling berhubungan sebelumnya gitu ya, di mana kita belum saling berhubungan sebelumnya itu menjadi sangat sulit. Maksudnya dikirim by sistem gitu ya, by software. Itu menjadi sangat sulit baik dari Meta maupun dari Google karena banyak orang yang memanfaatkan itu untuk hal-hal yang negatif, yang tentu saja untuk hal-hal yang negatif. Maka kalau saya lihat ya, ini opini saya ya, itu memang sedang dibatasi banget gitu, baik dari Meta maupun dari Google. Padahal medianya kan itu cuma 2 itu untuk saat ini. Nah, sementara ini kita buat aplikasi yang belum bisa memunculkan notif. Jadi aplikasi yang ini, yang InfoGo Bimbel itu belum bisa memunculkan notif karena ada update tadi. Nah, kenapa kok aplikasi-aplikasi besar seperti YouTube seperti itu bisa memunculkan notif? Karena mereka bekerja sama langsung dengan Google ya. Beda ya, beda. Di sini kita hanya followers kan gitu, kita nggak punya akses dalamnya gitu ya. Jadi kita pakai fasilitas umum, jadi bukan fasilitas khususnya. Kalau fasilitas khusus otomatis dari developer Google atau dari programmer Google langsung ke Meta, misal dari programmer Google yang inti bisa langsung ke sana, kita bisa beli itu, mereka bisa beli. Kalau ini kan enggak, karena dana kita kan sedikit, penjualan juga murah gitu. Jadi jangan terlalu berharap kalau kita dapat VIP lah seperti itu. Nah, untuk saat ini
Itu kita ada ini aplikasi Info Go Bimbel. Ini udah 2 minggu lebih sampai malam ini benar-benar 24 jam kerja di ini tok itu. Hasilnya baru seperti ini. Jadi saat login itu ada 3 jenis ini. Anda login sebagai siswa, tutor, atau admin. Kita coba jadi siswa ya. Nah, untuk login jadi siswa itu hanya perlu nomor HP-nya, nomor HP yang terdaftar di sini. Nah, ini misalkan ini kan ada apps aktif gitu kan, otomatis ini sebenarnya udah aktif. Kita coba yang ini harusnya juga udah aktif, tapi kok hilang ya. 08139100, ini ada tutor pasti kemungkinan. Kita pakai yang ini aja yang belum ya. 081369 ya. Kita isi di sini. Oke, kita besarin ya. 081391005464. Ini versi panjang, video versi panjangnya. Nanti ada video versi pendeknya biar lebih gampang. Kita login. Nah, di sini apakah Anda login sebagai Kacek Bulanan? Di sini udah sama ya, Kacek Bulanan, bimbel simulasi. Ini karena nama bimbelnya bimbel simulasi. Kemudian Tanjung Anom, Banjarnegara, Mertoyudan, Magelang. Kita coba lanjut. Oke. Di sini ada tulisan bimbel simulasi, artinya ini terdeteksi di bimbel simulasi karena ini dipakai banyak bimbel. Kemudian ada Kacek Bulanan namanya, kemudian ada nomor HP-nya juga. Kemudian di sini data akan mulai tercatat semenjak Anda login. Jadi data sebelum login, baik itu notifnya ya, yang biasanya masuk ke WhatsApp, itu biasanya kehadiran, kemudian apa itu pembayaran dan nilai, itu biasanya kan masuk ke WhatsApp. Nah, ketika klien atau siswa itu belum login, otomatis belum mulai tercatat. Ketika siswa itu belum login, itu belum mulai tercatat. Kenapa seperti itu? Karena database dari SQL ini terbatas di maksimal 30.000 data. Maksimal di data SQL itu hanya sekitar 30.000 sampai 40.000 data. Saya pernah punya 40 lebih ribu data, maka akan crash dan database-nya rusak, tabelnya itu rusak. Data yang bisa ditampung di SQL itu hanya 30.000. Sekarang bayangkan ya, sehari aja outbox itu pengiriman WhatsApp itu lebih dari 3.000. Artinya kalau hanya bisa menampung 30.000 data, itu hanya bisa bertahan 10 hari. Jadi hal yang tidak mungkin ketika kita harus menyimpan riwayat outbox atau riwayat pengiriman WhatsApp. Itu hal yang nggak mungkin, karena dalam sehari aja itu 3.000 sampai 4.000, kadang sampai 5.000. Padahal maksimal penyimpanan dari tabel database itu hanya sekitar 30.000. Makanya kan Anda sering lihat kalau database yang nasional seperti Dapodik dan yang lain itu gampang error ya, karena itu sebenarnya. Jadi mereka membagi menjadi banyak tabel kalau big data. Tapi ini kan bukan big data sebenarnya. Nah, kemarin kok fine-fine aja, kemarin baik-baik aja untuk outbox pengiriman WhatsApp. Karena apa? Ketika ada WhatsApp yang masuk, otomatis sudah dikirim ke HP dan kita bisa hapus itu. Jadi dalam satu hari itu nggak nyampe 1.000 data yang terpending di dalam outbox. Nah, setelah klien atau siswa ini login, baru nanti akan mulai tercatat. Kemudian apakah ini tulisan apps aktif ini akan keluar di sini? Kita coba ya. Ini tadi siapa? Kacek Bulanan yang 649. Kita masuk ke data siswa. Nah, ini kan. Nah, ketika Kacek Bulanan yang nomor HP-nya 49 ini login, maka tulisan apps aktif di sini akan muncul. Artinya siswa ini sudah aktif untuk
sudah login lah, intinya sudah login di aplikasi. Artinya yang belum ada tulisan apps aktif ini belum login gitu ya. Nah, kemudian kita coba untuk absensi. Kita coba absen. Oke. Nah, di sini ini juga bukan aplikasi yang real time. Real time itu ketika ada data masuk ini akan berubah di sini gitu kan. Akan langsung di sini itu kan langsung muncul gitu, enggak. Kenapa? Karena mahal. Apakah enggak bisa buat? Bisa, cuma mahal. Jadi untuk aplikasi apa itu database real time itu mahal. Pernah saya pakai untuk beberapa kali dan saya nggak kuat bayarnya, terus terang aja kayak gitu. Kalau nanti tagihan tinggi juga nanti akan bermasalah, akhirnya nggak pada bayar juga. Jadi kita pakai yang murah-murah saja. Kemudian setelah itu bisa kita tutup dulu, kemudian kita buka lagi. Oke, ini nah. Tadi kan absen ya, Kacek bulanan kelas 01 hadir jam 8.3 WIB di Akila Magelang. Nah, setelah ini baru akan mulai tercatat seperti ini. Ketika kita coba absen lagi. Oke. Ini harus ditutup dulu. Kemudian buka lagi. Oke, ini baru update. Nah, kan otomatis akan muncul. Nah, kenapa kok munculnya ini 2 kali? Padahal absennya cuma 1 kali. Datanya sama persis 839, 839, 838, 838. Karena apa? Kenapa kok tercatat 2 kali? Karena nomor HP-nya di sini sama. Nah, kan sama. Ortunya 49, siswanya juga 49. Otomatis data akan terkirim di 1 dan 2 gitu ya. Kalau nomor HP-nya sama akan keluar 2 kali seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Kita coba. Oke. Kemudian untuk siswa itu juga ditambahkan fungsi, ini tadi nambah data ya. Menghadirkan fungsi riwayat kehadiran. Jadi kan data kehadiran itu tidak hanya dilihat dari notif aja ya. Bisa dilihat dari riwayat kehadiran di sini. Nah, ini proses. Nah, ini pernah hadir ada di sini. Jadi riwayat kehadiran itu bisa langsung dilihat juga. Jadi hadirnya kapan aja. Itu ditambahkan di sini. Kemudian ada riwayat nilai juga. Ini nilainya untuk nggak ada ya. Nilainya nggak ada. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah nantinya akan kita munculkan notif baru dalam proses. Jadi ketika siswa itu nginstal aplikasi ini dan ketika ada notif baru, kita pinginnya akan ada notif yang muncul seperti ini gitu ya. Kita akan ada notif yang muncul seperti ini. Jadi paling tidak ketika tutor melakukan absen atau siswa itu absen, maka akan muncul notif di HP-nya orang tua. Jadi minimal yang kita usahakan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oh ya, kemarin ada pertanyaan, apakah aplikasi yang biasa masih bisa dipakai? Masih bisa. Jadi yang GoBimbel biasa masih bisa login, kemudian bisa lihat riwayat mengajar dan sebagainya, masih bisa dipakai. Kemudian untuk absensi juga tetap aja dilakukan di sini juga. Untuk absensi dan kegiatan lain tetap dilakukan di aplikasi GoBimbel atau aplikasi dengan nama bimbel Anda sendiri. Aplikasi Info GoBimbel, kenapa ini terpisah? Karena ini programnya adalah membuat notifikasi yang muncul di atas di sini. Kemudian dikhususkan untuk pembuatan untuk data notif yang real time ya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.